Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang murni dan sejati hanya bergelora dan bergelimang di seputar khasana mahligai dada. Suara yang murni keluar bersumber dari epicentrum dan total pusat sumber suara yang sejati. Dari aku Allah, kemudian memancar nur suara itu keluar menuju ke sir, keluar menuju ke rahasia, keluar menuju ke rasa, menuju ke sagofa, menuju ke fuadi, menuju ke kolbi, menuju ke dada, kemudian menggetarkan dada, tenggelam di dalam darah, di balik jantung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika bergerak, tenggelam di dalam darah, di balik jantung, memancar, berjalan, mengalir menuju ke otak, kemudian turun ke lisan, lalu berikrar dan berbicara, lalu diamalkan perbuatan af'al, pergerakan zahiriyah, pergerakan ragawi, pergerakan indrawi. Itulah mungkin yang dimaksudkan dengan berniat yang bersumber daripada hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan akidah, iman, tauhid. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Muhammad ini yang bersaksi kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membalas kesaksian itu. Allah mengatakan, aku juga bersaksi bahwa Engkau adalah Muhammad utusanku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Banyak sekali keluarga kita, saudara kita yang sudah lama mengaku dan merasa dirinya beragama Islam ini, tapi kadang-kadang dia duduk merenung dan bertanya, mengapa saya yang bernama Sartono, saya yang bernama Anwar, saya yang bernama selain nama Muhammad ini bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kesaksian Allah tidak menyatakan bahwa wa asyhadu anna Sartono Rasulullah, Anwar Rasulullah, tetapi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu pertanyaannya, kapan saya Sartono, saya Anwar ini menjadi Muhammad? Sehingga lengkap sudah kesaksian itu. Saya adalah Muhammad Rasulullah, bersaksi kepada Allah Tuhanku, asyhadu an la ilaha illallah, dan sempurna Allah menjawab kesaksiannya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kejadian ini hanya berlaku saja kepada Datuk Baginda Nabi Muhammad yang di Mekah, maka bagaimana mungkin kita yang bukan Muhammad Mekah ini bersaksi? Bagaimana caranya kita melafazkan kesaksian itu? Inilah pelajaran yang secara nas dan konsep apabila kita kaji, rumit untuk kita jawab secara konsep pula, rumit untuk kita menerjemahkan secara nalar nas, dan kita bedah secara akal zahir, otak. Tetapi apabila kita tenggelam, apabila kita belajar menyelami ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu yang berada di balik zahir ilmu, maka insya Allah kita akan menemukan maknanya, kita akan menemukan inti kejujuran dan kebenaran ilmu itu. Coba kita bayangkan saja ketika kita belum tahu apa-apa lalu kita hanya mengikuti saja syahadat ini. Maka syahadat ini hanya bernasib sebagai ungkapan. Objek yang dibicarakan, objek yang dikata-katakan, objek yang dikalimatkan, objek yang diungkapkan saja sebagai kalimat yang tidak bermakna. Apabila hamba Allah yang menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak pernah tahu akan ilmu makna yang terkandung di balik kalimat dan kata-kata ini, maka zahirnya juga yang bersyahadat
zahirnya juga yang bersyahadat. Zahirnya juga yang bersyahadat Allah, zahirnya juga yang bersyahadat Rasulullah. Zahirnya juga yang berlaku sebagai Muhammad, zahirnya juga yang berlaku sebagai Allah. Lalu pertanyaannya, apakah sah syahadat itu? Tentunya tidak. Kalau dijawab dan dipandang dengan kacamata hakiki, maka tidak akan sah. Bagaimana mungkin sah? Sedangkan Sartono bukan Muhammad, Anwar bukan Muhammad. Lalu Sartono secara zahir menjawab dirinya Muhammad, dirinya juga Allah. Sementara dia sendiri tidak tahu kapan dia diangkat menjadi Muhammad, kapan juga dia diangkat menjadi Allah. Untuk mensyahkan dia menjadi Muhammad, untuk mensyahkan dia menjadi Allah, subhanallah. Sebuah perjalanan yang panjang, yang harus dilakoni, dialami dan dirasakan. Inilah makna syahadat yang sederhana diucapkan, tetapi sangat dalam maknanya. Kapan Sartono ini bisa membuktikan bahwa dirinya diakui oleh zat yang mulia sebagai Muhammad, utusan di muka bumi, utusan di jasad zahiriyah ini, utusan untuk mengafalkan sifat-sifat Allah di alam maya pada ini. Dan kapan dirinya yang sudah disahkan oleh Allah sebagai Muhammad itu mendengar dan membuktikan langsung, melakoni, mengalami dan merasakan langsung tentang kesaksian yang diberikan Allah atasnya dan kesaksiannya terhadap Allah. Maka Sartono ini minimal harus mencari jalan. Bagaimana jalan itu? Jalan mengenal dirinya, mengenal asal usul dirinya, bertanya-tanya dari mana asal dirinya. Apabila dia sudah tahu alamat asal dirinya, maka dia akan tahu kesaksian itu, di mana tempatnya dia bersaksi, kapan dia bersaksi, dan insya Allah dia akan puas. Itulah syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Itulah zahir yang belum kenal, lalu mau mengenal, berjalan namanya tarikat, sampai ke negeri hakikat. Dia tahu tempat alamat asal usul itu. Dia bertemu lalu bersyahadat dengan pemilik kampung hakikat. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan musyahadah. Itulah perjalanan musyahadah. Itulah proses pendekatan diri terhadap diri, sehingga bisa bertemu dengan pemilik diri. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bertemu dengan pemilik diri, maka pulang dari kampung negeri pemilik diri hakikat ini, secara syariat kita sudah bisa mengamalkan dengan istiqomah, dengan puas dan nikmat dan lega, mengamalkan perintah Allah, menjauh segala larangan. Inna khalaqtul jin wal ins illa liya'bud, kata Allah. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka ketika kita beribadah, kita melaksanakan syahadat, mengamalkan syahadat, puaslah kita. Pada saat zahir mengenal dirinya, maka batang tubuh bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Batang tubuh ini adalah fana, kemudian yang hidup adalah nafas dan jiwanya. Nafas dan jiwanya pula yang akan menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tentunya di balik nafas dan jiwa ada nur Muhammad, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana suara itu muncul menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tadi bersumber daripada hakiki yang paling mendasar, aku Allah. Muncul suara itu tembus ke alam sir, tembus ke rahasia, tembus ke sagofa, tembus ke fuadi, tembus ke kolbi. Maka berdegup dengar jantung itu berdetak, hingga Allah mengangkat hijab di balik jantung. Terdengarlah suara yang melantang, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Allah. Suara yang berada di balik khasanah rahasia di atas rahasia itu. Maka jangankan napas dan jiwa, justru batang tubuh pun secara zahir ikut mendengarkan suara itu. Suara yang berada di balik mahligai dada, mahligai terindah yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka batang tubuh ketika zakarnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jawab dengan suara yang sangat halus dan merdu, indah, nikmat, membaharah, menggelora seluruh rongga dada. Itulah kenikmatan terindah suara Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya? Tandanya ketika suara itu menggelora kenikmatan itu, membahana, menghinggapi sirnya, menghinggapi fuadinya, menghinggapi sagofahnya, menghinggapi kolbunya, menghinggapi jantungnya, hingga sampai ke batang tubuh, darah, daging, tulang, kulit, terasa merinding urat dan bulu ini. Nikmat tiada tara. Itulah menunjukkan bahwa Allah telah meliputi, memeluk, mengunjungi semua area hamba zahirnya yang dia ciptakan. Sehingga hamba zahirnya ini hendaknya langsung bersujud
menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, langsung bersujud, taat, tawadhu, dan selalu mengikuti perjalanan kejujuran, perkataan nurani yang paling dalam, cahaya yang paling dalam yang berada di balik sir dan rahasia. Itulah suara innani anallah, innani anal haq. Aku Allah, aku Allah. Aku Allah ini akan membahana dan menggagar suara hingga melenyap melulantahkan aku hamba yang berada di balik zahir tikaannya, yang berada di balik nur sifatnya, yang berada di balik jiwa nafasnya, yang berada di balik darah, daging, tulang, kulit, urat, dan bulu jantung, ampun, limpa, hati, dan paru-paru, yang berada di balik batang tubuh yang hina dina ini. Maka memang benar ketika kita masuk ke sajadah, hanya ada dua proses penghambaan diri terhadap Allah. Pertama, matikanlah batang tubuh ini yang menghadap, bercengkerama, berdialog, bercakap-cakap dengan Allah. Hanya ada dua. Apakah sikap daripada jiwa dan nafasmu lah yang berdialog sebagai hamba, ataukah sikap dan sifat Nur Muhammadmu yang berdialog terhadap nur zat Allah? Hanya ada dua. Dan hanya ada dua ini tidak bisa disengajakan dan diinisiasi dengan akal dan pikiran, kecuali sebuah perjalanan laduni, mi'raj, kedudukan makom dan derajat ini memang benar-benar bersumber pula dari Allah, zat yang mulia, zat yang agung, yang memberikan sebuah mi'raj, kedudukan, tingkat kadar makom yang hanya bisa dialami, dilakoni, dirasakan oleh salik yang berjalan. Dialah salik yang tahu tentang dirinya sekarang berada sebagai jiwa dan napaskah, sebagai Nur Muhammadkah. Hanya ada dua, sebagai jiwa dan napaskah, sebagai Nur Muhammadkah. Jangan sekali-kali engkau pulang lagi ke batang tubuh, karena batang tubuh itu sudah mati. Batang tubuh hanyalah bangkai yang hidup. Maka peranan dan fungsi daripada diri ini, jiwa ini, napas ini adalah membersihkan dan mensucikan batang tubuh ini. Karena batang tubuh ini hanyalah fasilitas, media untuk bisa dengan mulus dan cepatnya berangkat nafas yang dari kasar kemudian menjadi halus, lalu menjadi hilang nafas itu hingga tenggelam. Dan ada energi daya yang begitu dahsyat dari Allah yang memancar di balik khazanah rahasia sir, maka mengantar perjalanan nafas yang sudah berubah bentuk dan konstruksi bernama jiwa, tenggelam di dalam cahayanya, di dalam fuadi, di dalam sagofa, di dalam rahasia, di dalam sir. Bertemulah aku Allah, maka fanalah segala yang bersifat zahir, fanalah segala yang bersifat ciptaannya, termasuk sifatnya sendiri. Nur Muhammad, nur ketemu nur, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Itulah perjalanan di atas sajadah. Kita bertakbir, maka kita lenyap dunia segala isinya. Di mana Allah, di mana kita. Unsur takbiratul ula adalah mukadimah. Kita fana, menenggelamkan nafas ke dalam mahligai dada, ke dalam kerongkongan, ke dalam rongga ciptaan Allah yang terindah, agar kita tembus ke berbagai tahapan-tahapan dimensi. Kolbu, fuadi, sagofa, sir, aku, Allah, 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 Allahu Allah. Maka janganlah menganggap remeh dengan perjalanan nafas. Inilah kisah kematian yang Allah selalu membimbing dan menuntun kita pada saat kita di atas kasur pembaringan kematian. Dan ketika kita masih hidup, Allah selalu mengajak kita berlatih untuk bertemu dengannya pada saat kita tidur. Tapi kita lupa, karena kelalaian kita, karena kelelahan kita, karena kecapaian kita pada saat kita bekerja dunia di siang hari. Karena aktivitas kesibukan dunia ini membuat kita tidur. Kita lupa bahwa itu adalah awal daripada kematian. Bahwa tidur itu adalah latihan mutu qabla an tamutu. Maka tidur yang paling indah adalah tidur tatkala beribadah kepada Allah, sebagaimana tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur kita tidak merasakan adanya rasa, dan tidur pula kita akan merasakan adanya rasa, sama
seperti kita tidur dikala kita bertakbir. Bertakbir merasakan adanya rasa. Ketika kita tenggelamkan dan isbatkan hu, maka insya Allah sebuah perjalanan nafas yang indah, halus dan halus. Rabanya 9.999 roh rabanya akan terserot tenggelam masuk ke dalam satu inti rabanya ilahiyah. Allah Uza, hilang semua yang banyak, yang ada cuma satu, ahdatun wujud, Allah Subhanahu.